Nashville sempat membalikan serangan, namun serangan itu tampaknya cukup tidak baik karena ketidakketenangan dari pemain Nashville tersebut. Kendati demikian, mari kita bahas full mengenai apa saja yang menjadi sorotan utama di pertandingannya tersebut, di mana pada akhirnya Lionel Messi berhasil membalikan keadaan. Sambil mendapatkan sepatu emas, Lionel Messi melangsungkan pertandingan pertamanya di babak playoff menghadapi Nashville, di mana di pertandingan melawan Nashville tersebut, sang mega bintang langsung bermain starter, memiliki harapan yang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Lionel Messi tak menyia-nyiakan kesempatan bertandingnya. Pada laga kali ini, Messi diperkenalkan dengan prestasi luar biasanya dalam memenangkan sepatu emas. Ia memamerkannya dengan rekor-rekor yang sangat besar. Tampaknya GOAT memecahkan keheningan permainan. Saat mengangkat trofi sepatu emas, Lionel Messi membuat seluruh stadion bertepuk tangan memberikan respect yang sangat besar. Seolah-olah tampaknya sang GOAT menunjukkan sesuatu kemenangan yang sangat memukau. Prestasi ini adalah salah satu prestasi terbesar bagi sang GOAT walaupun posisinya sebagai playmaking. Akan tetapi Lionel Messi menjadi pemain yang memiliki gol banyak daripada striker tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya membuat sang GOAT memiliki kemewahan yang besar saat bertanding di atas lapangan. Lantas bagaimana sih dengan pertandingan kali ini tersebut? Di pertandingan kali ini Messi menunjukkan sebuah taji yang sangat besar. Ia bermain dengan penuh kepercayaan diri dan memimpin rekan-rekannya saat melancarkan serangan ke lini pertahanan dari Nashville. Awalnya seperti tidak ada masalah apapun, akan tetapi tampaknya Nashville tidak pernah membiarkan Lionel Messi bermain bebas. Mereka langsung memberikan ancaman besar lewat sektor permainan di sisi tengah, di mana lini tengah memang adalah sektor yang sangat dikuasai oleh Messi saat bertanding. Formasi yang diterapkan oleh Nashville sendiri adalah formasi 4-3-3 secara formalitas. Hingga pada akhirnya Nashville merubah formasi itu menjadi ke belakang 3 dan ke depan 3. Nashville akan mengurung Messi dengan 7 pemain di belakang dengan menarik 3 di tengah, dan Nashville akan mengurung Messi di depan dengan menarik 3 pemain ke depan. Justru 4-3-3 formasi dari Nashville ini tidak difokuskan untuk menyerang, akan tetapi 3 pemain di tengah difokuskan untuk memarking Lionel Messi dengan menarik posisi ke depan ataupun ke belakang. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Leo cukup kewalahan saat bertanding. Namun sepertinya seolah-olah melebihi itu semua, Nashville yang awalnya berpikir bisa menghentikan Messi saat bertanding malah dibuat terkejut karena Lionel Messi dengan mudahnya mengakali rencana marking attack yang tinggi tersebut, di mana Messi sukses membalikan keadaan dengan serangan dari Miami yang jauh lebih tajam. Inilah luar biasanya sang GOAT, karena Messi seperti memiliki otak 11. Lionel Messi melawan 11 pemain sendirian dan tidak aneh jika dirinya digaji mahal. Melihat bagaimana sulitnya Nashville tersebut memarking Messi, memang tak terlepas dari campur tangan Mascherano yang mulai paham akan situasinya. Akan tetapi Mascherano tampaknya melakukan beberapa kesalahan besar yang diperbaiki oleh Messi, yakni dalam menangani counter dari Nashville. Mascherano melakukan sebuah kesalahan fatal dengan melakukan yang terlalu renggang dari sisi ke sisi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Mascherano kehilangan momentumnya. Nashville sempat membalikan serangan, namun serangan itu tampaknya cukup tidak baik karena ketidakketenangan dari pemain Nashville tersebut. Kendati demikian, mari kita bahas full mengenai apa saja yang menjadi sorotan utama di pertandingannya tersebut, di mana pada akhirnya Lionel Messi berhasil membalikan keadaan dengan sangat baik dalam menemukan misi untuk lolos ke babak semifinal. Messi langsung membuka skor keunggulan dengan sangat baik sekali. Ia membuka ruang kepada pemain Inter Miami, yakni Luis Suarez.
bergerak dinamis dengan melewati beberapa pemain dengan sangat baik. Messi langsung bergerak menerobos ke gawang dari Nashville. Messi bergerak sendirian tanpa berpikir panjang, kemudian dirinya langsung melesatkan bola dengan sangat baik. Sundulan Messi ini sangat ajaib sekali karena dirinya bergerak tanpa menggunakan arah. Lebih hebatnya lagi, Messi seolah-olah roundater dalam mengambil posisi. Jika kita memperhatikan bagaimana cara Messi mencetak angka, ada 3 hal yang menjadi perhatian utama. Messi dirinya seolah-olah melakukan sundulan yang sulit. Bagaimana tidak, bola yang seharusnya ditendang ataupun divoli malah disundul oleh Lionel Messi dengan sangat baik sekali. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Ibra sangat terkejut sekali. Karena kata-kata Ibra sebelumnya mengatakan bahwa Messi itu melakukan apapun. Bahkan menurut Ibra, Messi selalu melakukan hal-hal yang sangat menakjubkan ketika bertanding. Ibra mengakui jika Messi adalah salah satu pemain terbaik untuk saat ini dalam masalah mencetak gol. Walaupun posisinya bukan sebagai penyerang, namun Ibra sadar jika sang mega bintang adalah salah satu pemain yang membuat orang-orang selalu mengaguminya. Messi ada di segala sektor dan ada di segala sisi. Itulah alasan kenapa Ibra sangat mengagumi sesosok Messi yang pandai melakukan sektor permainan secara keseluruhan. Saya pikir Leo adalah seorang pemain fantastis secara individu. Dia adalah yang terbaik di dunia, ucap Ibra seperti dikutip Football Espana. Saya tak perlu bilang apa-apa lagi, banyak orang yang setuju dan oleh karena itulah dia yang memenangi banyak penghargaan dalam beberapa musim terakhir, tuturnya. Siapa yang terbaik di antara dia dan saya? Setelah apa yang dilakukan Leo dalam beberapa tahun terakhir, tak perlu ada debat lagi, kata penyerang bertubuh jangkung ini. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.